Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, kalau mengelola ONB itu seperti gaya ormas atau lembaga, kebanyakan yang kita lihat itu gak akan jalan. Nggak jalan. Akhirnya kita akan fokus di struktur. Nah, fokus di struktur, membuka cabang di sana sini dan seterusnya. Akhirnya original itu pada mulantik dah, bagaimana hadai mu ila mu babaya hadiah zinagia mu babaya. Justru lagi-lagi saya tekankan bahwa kegiatan ONB itulah yang harusnya menjadi resmi. Ya, kalau kemudian ONB tiba-tiba kita menjadikan ormas atau lembaga, percayalah nanti banyak yang akan memisahkan diri. Maka saya hati-hati sekali, saya wanti-wanti karena saya tidak ingin niat baik kita kemudian kacau, hancur oleh karena ya pihak-pihak tertentu. Artinya apa? ONB dibangun dari pemikiran yang sederhana dengan tindakan yang terus digenjot dalam kapasitas positif, kreatif dan produktif. Tetapi kalau kemudian ONB dengan gaya ormas, gaya lembaga, apalagi didiami atau ditempati oleh orang-orang yang tidak tulus, maka ONB akan stagnan. Saya wanti-wanti, makanya saya tidak terlalu semangat untuk mengatakan bahwa harus segera diurus badan hukum. Wah, saya itu mikir gitu loh, karena jangan sampai terjadi ke sekian kalinya. Saya udah pengalaman, jadi banyak yang hanya hia bau, aini, talau, lau, latuli, tapi kemudian ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita yang ada di ONB fokus pada program. Nah, akhirnya nanti dengan banyak ide, banyak gagasan, yang satu ngomong ini, akhirnya kita kehilangan fokus pada program utama kita. Hidup ini kan terlalu singkat untuk kita terlalu pusing dengan banyak hal gitu. Justru kita mesti memanfaatkan kesempatan yang ada ini untuk mendesainnya secara baik dan benar. Yang mana ONB ini nanti suatu saat bermanfaat bagi Ononiha. Mungkin sekarang tidak, tapi bagi mereka yang tekun, setia, mengelola ONB terus-menerus, kan akhirnya gaungan Ononiha Bersatu, Ononiha Pulang Kampung, Tuwiyawa Bedenito itu akan menjadi kebiasaan yang akan dibicarakan di warung-warung kopi misalnya begitu. Nah, maka dengan itu kita nggak usah gemerusung, kata orang Jawa, nggak usah terburu-buru, tergesa-gesa. Kemudian ONB dibadan hukumkan sebagai ormas lembaga, jangan. Ya, kita coba mengerjakan sesuatu dulu, sesuatu yang sederhana dan real, dan pelan-pelan kita membangun kerjasama yang baik, silaturahmi yang baik antara satu dengan yang lain. Salam Ononiha Bersatu, Tuwiyawa Bedenito, Thank you. ONB ini kan jauh dari cita-cita politik. Tidak ada keinginan ONB untuk mengangkat diri masuk dalam permainan politik. Anda tahu nggak? Bagi saya kalau seseorang jadi kepala daerah itu nggak luar biasa ya. Itu bikin pusing. Apalagi kalau sampai utang sana sini dan seterusnya, kan pusing jadi kepala daerah. Emang hebatnya sih kalau sudah jadi kepala daerah apa gitu. Jadi pola pikir seperti ini harus dibangun gitu. Saya lebih cenderung membuat hidup saya tenang, damai, bahagia. Yang kayak gitu kan sebenarnya perasaan gitu. Rasanya kalau sudah menjadi kepala daerah, wah gitu. Enggak juga ya. Tidak apa-apa sih ya kalau uang sendiri, tapi kalau pinjam sana sini akhirnya yang didapatkan apa? Kekacauan hati, pikiran, perasaan. Akhirnya ketika dia menjadi pemimpin, nggak jalan dia punya program. Malah ditekan sama oknum-oknum, bayar gemeng gue balik dan dia bupati gua. Makanya program itu nggak jalan kalau di sekelilingnya itu juga pada ngambil kesempatan. Makanya ONB menggagas sesuatu yang sederhana, positif, kreatif dan produktif yang diharapkan bermanfaat bagi dunia. Nggak ada itu cita-cita politik segala. Makanya ONB jangan jadikan bagian dari permainan politik. ONB ini murni tulus suci gitu loh ya.
Itulah yang kita inginkan. Untuk apa? Hidup ini kan terlalu singkat untuk kita gambarkan seperti itu. ONB tetap jaya. Tu Yawa begenito. Tu Yawa begenito. Ononiha bersatu. Thank you. Lihat dimanapun di seluruh Indonesia itu menginginkan sebuah perubahan, menginginkan sebuah kemajuan. Tapi sayang sekali juga banyak anak-anak muda yang sudah masuk di dalam dunia ormas. Ya tidak semua sih, pikirannya itu aduh, kadang-kadang uang gitu loh. Ada orang itu kemarin bilang kalau jadi ketum itu harus punya uang banyak, harus punya isi kantong, isi tas katanya. Ya enggak Allah, yang namanya kerjasama itu ya, yang mendorong itu ya kerjasama itu. Tapi memang ketum itu memang harus mampu dalam segala hal. Tapi sesungguhnya sebenarnya yang lebih penting itu adalah dia punya kecerdasan, kreativitas, hikmat, kebijaksanaan, mampu merangkul semua pihak, memimpin dengan baik, mengayomi. Loh, uang itu ada dari mana-mana. Ya, Tuhan bisa tolong dengan caranya yang ajaib. Tapi kalau misalnya sikap daripada seorang pemimpin itu nggak bagus, seorang juga nggak suka. Akhirnya ya dia sendiri gitu, keluarganya ya kelompoknya. Lahego-hego sabusa, weh, tepuk-tepuk tangan. Tapi mereka aja juga, mereka saja gitu. Dan akhirnya tidak bermanfaat gitu. Ya bermanfaat bagi dia ya dia punya gaji gede namanya trosor. Ya itu kan untuk dia, bukan untuk Ononiha. Nah maka dengan itu gagasan Ononiha Bersatu ini dibangun dari sebuah kesadaran bahwa memang Ononiha harus bersatu dan tu Yawa bedenito. Lalu kalau kita tidak mulai, lalu kapan Anda akan memulainya? Nah ini yang harus kita pahami bersama. Salam sukses untuk Ononiha Bersatu dan tu Yawa bedenito. Anak-anak muda Ononiha itu kan sebenarnya semakin lebih baik, pintar, cerdas, kreatif daripada orang tua kita zaman dahulu tahun 90-an ke bawah gitu. Saya melihat bahwa generasi yang dulu itu dalam 10 tahun hingga 20 tahun ke depan itu habis. Ya, pada meninggal semua gitu. Nah, berarti kan memang akan diteruskan oleh generasi milenial. Lah, kalau generasi milenial juga mencontoh sikap buruk yang dipertontonkan oleh orang tua kita, tidak semua, yang dulu harusnya menjadi harapan kita, bahwa derita nada, ya sama saja. Nah makanya anak-anak muda Kepulauan Nias, jangan mencontoh hal-hal seperti itu. Ayo bangun kerjasama yang baik, katakan sesuatu yang positif, kerjakan sesuatu yang positif, dan biarkan kalau orang lain berkreativitas, doronglah. Kalau memang Anda nggak bisa mendorong, diam aja kan, lebih bagus. Ya. Hal-hal seperti ini yang harus kita bangun secara bersama-sama. Dengan cara seperti ini kita akan semakin kuat dan kokoh. Dan kita akan disegani. Alu-alu lala enak ulah segani da ugen nihai. Lagu-lagu dalam segani kita nihai. Nah, jadi camkanlah itu dengan baik. Sebab haruslah Ononiha itu tu Yawa dan bedenito. Thank you. Berbicara soal investasi. Anda jangan berpikir bahwa Anda baru memulai kalau ada modal ratusan juta. Jangan. Orang entrepreneurship itu, orang yang berwirausaha itu, entrepreneur pengusaha itu, dia harus melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Dan ketika ia melakukan itu, maka akan terjadi yang namanya pengalaman. Hasil akan mengikuti. Makanya saya tegaskan bahwa teori itu tidak duluan, praktek duluan baru teori muncul. Oh, ketika saya jatuh, akhirnya begini, ternyata kalau saya jatuh sakit karena tidak hati-hati, kan muncul teori. Teorinya anak-anak kalau berjalan atau kalau kemana-mana jangan terburu-buru, nanti kamu jatuh. Artinya dari praktek ketika kita beraksi, kita langsung action, tidak omong terus, akan jalan kok. Asalkan kita terus belajar dan tidak mau menyerah. Tapi kalau baru coba menyerah, ya jangan coba-coba gitu. Makanya ide investasi bersama ini adalah sesuatu yang positif. Jangan berpikir yang terlalu besar, mulai dari hal-hal kecil. Thank you. Bisa membedakan kekayaan pribadi, kekayaan keluarga, dengan kekayaan bersama, potensi bersama. Anda menjadi pejabat, jadi menteri misalnya, jadi presiden misalnya, jadi bupati misalnya.
Itu kan pribadi Anda. Apalagi dalam pekerjaan Anda tidak membangun sesuatu yang bermanfaat bagi Indonesia. Lalu untuk apa? Kebanggaan saya Anda jadi bupati apa gitu? Nggak ada. Maka dengan itu yang digagas oleh ONB itu bukan kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, tapi kepentingan bersama. Lalu bagaimana kita membangun kebersamaan itu? Dimulai dari kata-kata Ononiha bersatu, Ononiha pulang kampung, tu Jawa, bedenito. Anda bangga, Anda jadi menteri, jadi presiden, jadi kapolda misalnya, sepanjang itu tidak bermanfaat bagi Ononiha, dan Anda hanya memikirkan diri sendiri, kelompok Anda dan keluarga Anda, gak ada gunanya tahu. Lalu harus bagaimana? Ya paling tidak rangkullah, mari berangkulan satu dengan yang lain. Sudah tidak bisa buat apa-apa, berangkulan juga enggak. Sudah tidak bisa buat apa-apa, bersatu juga enggak. Parah dong kalau begitu caranya. Ononiha bersatu, tu Jawa bedenito. Kata Ononiha itu kan punya power. Ono, anak, niha, manusia, anak manusia. Tetapi kemudian kenapa kekuatan atau the power of Ononiha itu sendiri tidak hidup di dalam kebersamaan di kata Ononiha itu? Ada sih kelompok yang berkata begini, enggak, Ononiha bersatu kok. Ya iyalah, kamu bersatu dengan kelompokmu, eksklusifisme, pengelompokan diri, merasa diri, lalu menggeser orang lain dengan cara-cara politik, dengan trik-trik politik yang kurang sehat. Ada perbincangan di dalam kamar, oh kita geser dia dan seterusnya. Lalu apa yang Anda jual dengan kata Ononiha dalam konteks kebersamaan demi Ononiha dan Tanoniha? Tidak ada gitu. Paling tidak janganlah geser mereka, janganlah berasumsi negatif, janganlah membuat trik-trik negatif untuk menjatuhkan lawan, menjatuhkan orang lain demi isi perutmu, demi kepentinganmu. Paling tidak biar dia berjuang, Anda berjuang, tidak usah saling jegal-menjegal gitu loh. Kayak anak kecil aja sih. Ononiha bersatu mewujudkan pemikiran positif bagi Ononiha dan Tanoniha itu sendiri. Kalau Anda punya ini dan itu urusan pribadi. Tapi berbicara soal kebanggaan dalam konteks Ononiha, ini adalah harga mati. Thank you.